Fenomena perjuangan saat ini diantaranya bisa kita ambil dari potret saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tepat di bulan ini, Desember, saudara-saudara kita di Palestina menjadikannya sebagai bulan perjuangan. Mereka menyebutnya dengan nama Syahrul Intifada atau bulan Intifada yang berarti bulan perlawanan bangsa Palestina terhadap penjajahan dilakukan oleh Israel. 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1987, rakyat Palestina meninggalkan rumah-rumah mereka demi meraih kemerdekaan. Tua muda, anak-anak laki-laki maupun perempuan, mereka semua bersatu padu bergerak melawan tentara penjajah Israel. Harta hingga jiwa mereka korbankan untuk melawan kezaliman yang telah merampas hak hidup mereka dan juga telah menistai Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan. Al-Aqsa merupakan masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam, dan kini masjid itu ingin dirobohkan oleh Zionis Israel. Masjid itu setiap harinya terus mendapatkan serangan, dinistai oleh militer Israel, para pemukim dan rabi-rabi Yahudi serta jamaahnya sholatnya ditakut-takuti dengan bunyi rentetan suara musim. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu siang waktu Amerika, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan beberapa hal kontroversi terkait dengan Palestina. Pertama, Amerika mengakui Al-Quds, Yerusalem, sebagai ibu kota Israel. Sedangkan yang kedua, Amerika akan memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv, Al-Quds. Kemudian Masjid Al-Aqsa berdiri di atas bukit Haikal Sulaiman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sepihak ini membuat dunia Islam terhentak kaget. Beberapa negara bahkan telah melakukan aksi pada hari Jumat. Tagline yang diusung adalah Al-Quds, ibu kota abadi Palestina. Lalu pantaskah kita hanya berdiam diri melihat peristiwa ini? Pantaskah kita mendiamkan perjuangan intifada itu berjalan sendirian? Jawabannya tentu tidak. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita sebagai sesama muslim harus merasa terpanggil untuk mendukung perjuangan mereka, mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel. Dalam sejarahnya, Palestina telah melewati 3 kali masa intifada. Saat ini memasuki intifada yang keempat. Intifada yang pertama disebut dengan nama Intifada Al-Mubarakah, yang meletus di bulan Desember 1987. Perlawanan raya ini akhirnya berhenti pada bulan September 1993. Bersamaan dengan ditandatanganinya kesepakatan Oslo antara otoritas Palestina dengan Israel, sebanyak 1.392 warga Palestina gugur sebagai syuhada dalam aksi intifada pertama ini. Apakah dengan kesepakatan itu pertanda penjajahan telah berakhir? Ternyata tidak. Penjajahan berlanjut dan perjuangan rakyat Palestina juga terus dilakukan. Maka meletuslah perjuangan selanjutnya, intifada kedua yang dikenal dengan nama Intifada Al-Aqsa pada bulan September tahun 2000. Penamaan Al-Aqsa tidak lepas dan dari penyebab meletusnya aksi itu, yaitu ketika Perdana Menteri Israel ketika itu, Ariel Sharon, memaksa masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dengan membawa 1.200 personel kepolisian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kondisi ini, jamaah Masjid Suci Al-Aqsa tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan, bentrokan pun meletus. Darah suci para penjaga Masjid Al-Aqsa membasahi pelataran Masjid Al-Aqsa. Darah perjuangan itulah yang mewakili pembelaan umat Islam yang kelak akan menjadi saksi kesungguhan perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan intifada yang ketiga dimulai pada bulan 1 Oktober 2015 dengan nama Intifada Sakakin. Artinya perlawanan dengan menggunakan pisau. Sedang intifada keempat ini dimulai pada bulan Desember 2017 yang dinamakan dengan Intifada Hurriyat Al-Quds, pembebasan Al-Quds dan tepi barat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saudara muslim kita di sana di Palestina adalah orang-orang yang berjasa mempertahankan masjid kita Al-Aqsa. Mereka berada di garda terdepan menghadapi moncong senjata penjajah Israel dan tanpa diliputi rasa takut sedikit pun. Mereka mempertahankan masjid yang sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankannya.
umat Islam sedunia tidak dilakukan lagi memiliki hutang terhadap jasa perjuangan rakyat Palestina saat ini. Saudara-saudara, kita di Palestina saat ini diusir dari tanah kelahiran mereka, rumah-rumahnya dirobohkan, hidup di bawah tekanan dan blokade berkepanjangan. Mereka adalah orang-orang yang terzalimi dan mereka memiliki hak untuk melakukan perlawanan dengan beragam macam bentuknya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Palestina berperang dengan semangat keimanan mereka, mengerahkan tenaga baik dalam bentuk fisik, pikiran dan menggunakan persenjataan yang sangat terbatas. Namun disitulah kekuatan sesungguhnya yang membuat musuh-musuh Allah menjadi takut. Sedangkan kita yang berada jauh dari mereka secara fisik, maka persiapkanlah materi terbaik dan doa terbaik kita untuk mereka. Karena setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah niscaya akan mendapatkan balasan yang tak ternilai harganya. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60 Allah SWT berfirman yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan mereka apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yaitu dengan persiapan kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahui apa yang kamu nampakkan pada jalannya. Niscaya akan dibalasi dengan cukup padamu dan kamu tidak akan dianiaya, kamu tidak akan dirugikan sekalipun. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bertepatan dengan perjuangan bulan Intifada, hendaklah kita mampu mengambil semangat dari perjuangan mereka. Beberapa pelajaran yang dapat kita petik adalah: pertama, tetap menjaga persatuan umat. Perjuangan tidak ada artinya ketika saling bercerai-berai, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai perjuangan hambanya yang berada dalam satu saf layaknya sebuah bangunan yang kokoh. Karena dengan cara itulah perjuangan kita akan sampai pada kemenangan, sebagaimana Allah telah firmankan dalam Quran surah Al-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safwan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang berperang jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah dalam hidup yang hanya sekali ini, kita niatkanlah untuk berjuang menegakkan agama Allah dengan apapun bentuknya. Karena mati dalam membela agama Allah merupakan sebuah kemuliaan. Minimal ada niat dalam jiwa kita untuk siap berjihad di jalan Allah, sehingga kita tidak mati sia-sia di atas cabang kemunafikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal sementara ia tidak pernah berperang, berjihad dan tidak pernah meniatkannya untuknya untuk berjuang, maka ia mati di atas cabang kemunafikan, kenifakan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan sebagai bentuk solidaritas kita kepada rakyat Palestina adalah persiapkanlah diri kita untuk menghadapi segala kemungkinan, karena Allah akan menguji kita untuk mengetahui siapa hambanya yang memiliki kesungguhan. Dan ujian itu beragam bentuknya, bisa dalam bentuk pengorbanan harta hingga jiwa raga. Dan selalu ingatlah, seseorang mukmin yang memiliki persiapan kekuatan baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani, ilmu maupun materi, diberi cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang lemah. Karena dengan kekuatan yang ia miliki, ia akan menjadi mukmin yang bermanfaat untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.